Halo sahabat Selayun, kembali lagi bersama kami Selayun Channel. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengupas ada breaking news info hari ini. Semua peserta P3K, guru nakes, teknis, kode R2 sampai R3 bersiap untuk 10 Juni 2025. Ada apa di 10 Juni? Nanti kita akan bahas dari timeline. Kita lihat itu ada demonstran yang dengan spanduk yang aneh-aneh. Ada kami bukan budak pendidikan, kemudian UMR-keun guru honorer, tong eleh ku honor perangkat desa dan sebagainya UMP. Nah, itulah 10 Juni. Kita lihat mungkin akan ada demo untuk sahabat-sahabat guru nakes P3K guru nakes teknis dan kode R2 R3 untuk 10 Juni. Bagi sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di-subscribe dan dibagikan ke teman-teman agar bisa mendapatkan info yang sama. Baik, kita akan melihat 4 tuntutan honorer R2 dan R3 di aksi unjuk rasa di 10 Juni nanti. Apa aja tuntutannya? Kita simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Itu dikutip dari jabarjpnd.com Kabupaten Bogor, honorer R2 dan R3 akan menggelar aksi unjuk rasa pada 10 sampai 11 Juni 2025. Mereka tidak merespek dengan P3K paruh waktu, tetapi Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia masih kooperatif. Mereka minta agar besaran gaji P3K paruh waktu paling kecil setara gaji honorer saat ini atau bisa setara UMK. Sahabat, Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana menyampaikan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang ASN, R2 dan R3 tetap diangkat jadi ASN, tetapi melalui kebijakan P3K paruh waktu berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Bagi para honorer, jelasnya P3K paruh waktu bukanlah kebijakan ideal, sebab P3K paruh waktu hanyalah kebijakan yang bersifat transisi agar honorer statusnya jadi ASN dahulu, guna mencegah terjadinya PHK massal. Itulah yang diungkapkan. Kemudian harapan besar dari para honorer, pengangkatan ASN P3K secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Jika berdasarkan gaji mengacu pada besaran gaji saat jadi honorer, maka kesejahteraan itu masih jauh dari harapan, kata Bahri Permana. Sahabat, di sisi lain, walaupun diperkenankan menggaji sebesar UMK ataupun UMP, opsi itu tidak mungkin dipilih pemerintah daerah. Ini pemerintah daerah, balik lagi pemerintah daerah ya. Jadi, kalaupun pusat mengatakan akan digaji honorer atau P3K, paruh waktu itu akan gajinya UMK, setara UMK ataupun UMP. Opsi itu tidak mungkin dipilih oleh pemerintah sahabat ya. Karena pada beberapa daerah besaran UMP dan UMK ada yang setara gaji pokok ASN, P3K, bahkan ada yang di atas itu. Itu mungkin pertimbangannya. Jadi kalau uh, upah atau P3K penuh waktu gajinya cuma 4 juta sementara UMR di angka 5 juta berarti lebih gede P3K paruh waktu. Jadi itulah yang diperjuangkan bagi teman-teman atau sahabat honorer R2 maupun R3 serta P3K tenis, nakes, dan guru. Meskipun dianggap belum ideal, menjadi P3K paruh waktu selangkah lebih maju dibanding masih berstatus honorer. Oleh karena itu, pada aksi Jilid 2 lalu, Aliansi meminta Badan Pegawai Negara segera membuka pengisian daftar riwayat hidup bagi R2 dan R3 agar para honorer segera diberi NIP P3K dahulu. Namun nyatanya, sampai saat ini BKN belum membuka pengisian DRH tersebut. Yang lebih mengecewakan, BKN malah mendahulukan pengisian DRH untuk peserta seleksi P3K. Oleh karena itu, meskipun ketidakpastian proses penetapan honorer ini
Lanjut Bari, DPP Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh koordinasi R2 dan R3 tingkat kabupaten, kota, dan provinsi pada Jumat. Berdasarkan rakor ini disepakati bersama tuntutan untuk aksi nasional jilid 3 kepada pemerintah sebagai berikut. Itu yang pertama adalah prioritaskan pengangkatan honorer atau pegawai non-ASN yang sudah terdata di database BKN sebagai kategori lainnya. Kemudian poin yang kedua tuntutannya itu mempercepat penyelesaian pengangkatan R2 dan R3 jadi SNP 3K penuh waktu. Poin ketiga, mempercepat atau dipercepat pengisian DRH untuk R2 dan R3. Dan poin keempatnya adalah alokasi anggaran penggajian dan pemenuhan hak-hak lainnya sampai dengan R2 dan R3 jadi SNP 3K bersumber dari APBN. Mengingat kapasitas fiskal dari 546 daerah maksud kami, hanya 26 daerah yang masuk kategori kuat, sisanya 27 daerah masuk kategori sedang, dan 493 daerah kategori lemah. Begitu juga dari sisi presentasi, belanja pegawai terhadap total belanja sebagian besar berada di atas 30%. Jika diserahkan pada kemampuan keuangan daerah, pengangkatan pegawai R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu tidak akan ada kepastian waktu. Karena tidak bisa dipastikan tahun berapa daerah mencapai kategori kapasitas fiskal kuat. Itulah sambungnya. Atas nama Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana meminta pemerintah responsif terhadap tuntutan R2 dan R3 ini. Kami berharap tuntutan kami dikabulkan bukan hanya disebabkan oleh jumlah masa aksi, bukan karena viral apalagi tekanan yang tidak konstruktif. Aliansi menginginkan kedatangan honorer R2 dan R3 dari seluruh penjuru negeri ke Jakarta bisa membuka nurani dan kebijakan pemerintah. Permasalahan honorer dan pegawai non-ASN adalah permasalahan sosial, permasalahan bangsa dan harus segera diselesaikan tanpa menunggu masifnya komentar di media sosial. Namun, pemerintah harus menyelesaikan guna memenuhi hak asasi para pegawai non-ASN berupa penjelasan status dan kesejahteraan atas pengabdiannya kepada bangsa serta negara. R2 adalah kode kelulusan untuk honorer K2 yang telah mengikuti seleksi P3 2004 tetapi tidak lulus karena formasinya nihil. R3 adalah kode kelulusan untuk pegawai non-ASN database BKN yang telah mengikuti seleksi P3KN tetapi tidak lulus karena tidak mendapatkan formasi. Itu 4 tuntutan bagi honorer R2 dan R3 di tanggal 10 sampai 11 Juni mendatang. Sahabat atau Bapak Ibu, kami mengingatkan tetap waspada dan tetap jaga keselamatan. Itulah akhir dari pembahasan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selayun.